Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya membuat pangsit isi daging ayam dengan sayur sawi putih. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman tidak asing lagi ya, karena di Indonesia kita sering menikmati pangsit goreng bersama bakso atau mie ayam. Bahkan pangsit goreng ada yang dibuat hanya dari kulit saja tanpa isi. Jadi disamakan seperti kerupuk sehingga dinikmati seperti camilan. Oke, nah hari ini teman saya dari Filipina memperagakan bagaimana caranya membuat pangsit ini. Ditambah sedikit garam, kemudian diaduk sampai rata. Ini satu takaran saja ya, saya gunakan takaran untuk tepung. Kemudian ditambahkan air, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau berbicara tentang asal-usul pangsit, itu sebenarnya dulunya sih dikenal sebagai pelengkap makanan Papua yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya ini asal-usulnya dari daratan Cina sekitar tahun 618 sampai 906 Masehi. Dulunya disebut Kauci atau Wantan. Jadi awalnya Kauci atau wonton ini isinya tidak terlalu banyak ya. Tapi di video kali ini kita akan memperlihatkan supaya lebih nikmat, isinya ini akan ditambah lebih padat gitu, supaya lebih enak. Ya, lanjut ya. Ini adonannya terus diuleni seperti ini, lihat ya teman saya. Sangat lihai ya, terus diuleni ya. Oh ya, tadi kembali ke kauci ya. Kauci dulu kan isinya tidak terlalu padat ya, karena supaya lebih nikmat maka isinya ditambahkan supaya lebih padat. Jadi dengan isi yang semakin padat, orang-orang mengenal namanya menjadi pangsit. Nah, dari sinilah cikal bakal lahirnya pangsit yang kita kenal sekarang. Dan pangsit ini termasuk dalam kelompok dim sum. Ya, terus sambil kita lihat ya, di sini teman saya terus menguleni adonannya sampai kalis. Nah, dan kita kembali bercerita tentang pangsit ya. Pangsit ini berkembang terus menerus. Awalnya hanya berupa pangsit rebus, tetapi saat ini sudah ada yang digoreng, disebut pangsit goreng. Kalau di Indonesia kita nggak asing lagi ya, pangsit goreng. Bisa dibuat camilan, bisa juga dicampur dengan mie ayam, atau juga dengan bakso. Dan isi di dalam pangsit juga beragam. Ada yang berisi sayur
daging, udang, dan lain-lain. Nah, kali ini saya isi dengan daging ayam cincang dengan sawi putih, karena kemarin saya bikin bakpao dan masih ada sayur, itu makanya saya bikin untuk isinya pangsit ini. Kalau di Indonesia, oke, jadi kita aduk-aduk ya. Kemudian tadi kita masukkan ke dalam plastik, terus kita simpan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah mengembang ya, diistirahatkan dulu tadi adonannya. Nah, sekarang dikeluarkan. Kemudian kita akan mengolahnya. Ya, seperti ini ya. Seperti yang kita lihat di sini. Kita bentuk seperti ini. Nah, ini sawi putih yang saya gunakan ya. Nah, kemudian kita potong-potong supaya sama. Ya, seperti ini. Ya, hari ini kita bikin banyak ya. Jadi ya, tentang isi pangsit tadi beragam ya. Kalau di Indonesia banyak yang dibuat dari udang, daging ayam, kemudian dibumbui. Tapi kalau di sini yang isi udang tuh biasanya untuk wonton ya. Jadi kali ini kita isi dengan daging ayam. Ya, setelah dibentuk bulat-bulat seperti ini, kemudian kita tipiskan dan kita masukkan isinya. Kemudian kita bungkus. Nah, kalau mengingat lagi ya, di Indonesia ada berbagai makanan yang memakai pangsit. Misalnya, pangsit kuah, pangsit goreng kuah, mie pangsit, dan cui mie. Nah, pada hidangan mie pangsit kuah, biasanya kalau saya di Kota Malang itu ada salah satu resto mie ayam yang terkenal. Itu pangsitnya sering dihidangkan terpisah dengan mangkok kecil, kemudian di sampingnya dikasih acar dengan cabai kecil tuh. Saya suka sekali. Nah, sekarang kita kembali ke pangsit ini ya. Nah, kita lihat ya, di bentuknya sangat mudah seperti ini. Nah, ya. Nah, ini kulitnya kita bikin sendiri ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa beli. Nah, tapi hari ini kita semuanya bikin sendiri. Ya. Nah, seperti ini. Ini model yang umum dan teman-teman bisa lihat ini isinya gemuk ya. Dipadatkan supaya lebih nikmat. Ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan ada pangsit ya. Eh, Daya tarik dari pangsit itu sendiri menurut banyak orang terletak pada kerenyahannya. Sehingga membuat banyak orang yang sangat suka pada pangsit apabila makan bakso pasti akan terasa kurang lengkap jika tanpa pangsit. Uniknya, dalam perkembangannya ada juga camilan sejenis, yaitu berupa keripik yang serupa dengan pangsit dan banyak yang menyebutnya sebagai keripik kulit pangsit. Nah, ini lumayan banyak kan? Jadi, sebagian nanti kita akan goreng, tapi sebagian lagi nanti saya akan simpan ke dalam freezer. Jadi, sewaktu saya akan tidak sempat gitu, misalnya saya hanya tinggal ambil, kemudian memasaknya. Ya. Ya, kali ini kan kulitnya kita bikin sendiri ya. Ini dari adonan tepung terigu, air, dan garam dapur. Setelah ditipiskan, dipotong-potong, kemudian dibentuk seperti ini.
Tapi sebenarnya kulit pangsit bisa dibeli dalam kemasan berisi 10 atau 20 lembar, atau kita bisa ditimbang gitu kan. Mau berapa pound di sini gitu kan. Dan ya, jadi bagi yang tidak ada waktu bisa tinggal beli aja kulit pangsitnya. Tapi kali ini karena kita ingin memperlihatkan caranya, maka kita buat sendiri kulit pangsitnya. Ya, seperti ini ya. Tidak sulit. Ya, jadi kita akan bungkus semuanya sampai selesai. Ya, dan berbicara tentang pangsit ini ya, sebenarnya di beberapa negara juga punya ada jenis makanan yang mirip-mirip seperti ini. Namanya gyoza. Dan di Cina juga beragam jenis pangsit atau dumpling ini variannya bisa jadi lebih banyak ketimbang di Jepang ya. Karena di sini ada kauci, ada soikao, ada wonton. Isinya berbeda-beda gitu. Dan cara menikmatannya juga berbeda-beda. Kalau misalnya kita pergi ke salah satu restoran atau pergi ke Tai Pai Tong gitu, jadi kita akan melihat ya, misalnya mie dengan wonton mie, atau mungkin hanya pangsit rebus, soikao, atau kauci gitu, maksudnya pangsit yang digoreng. Nah, kalau soikao itu sebenarnya berasal dari istilah suejiao, tersendiri berarti air. Soy itu berarti air. Pengolahan soikao yang direbus, jadi seperti itu, makanya disebut soikao karena menggunakan air untuk direbus. Dan di beberapa restoran Cina punya modifikasi sendiri, termasuk isinya soikao itu apa. Makanya kalau kita ke restoran yang beda, kita sebut makanan soikao atau kauci. Nah, bisa jadi rasanya berbeda-beda karena mereka punya ciri khas masing-masing. Nah, seperti ini ya, kita banyak sekali. Kita udah bikin banyak sekali pangsit. Jadi kita bisa simpan untuk beberapa waktu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya soikao dengan pangsit gitu ya? Kalau soikao itu lebih kesat, gitu, lebih tebal dikit gitu kan. Tapi kalau pangsit kan biasanya lebih licin dan lebih lebar, itu bedanya. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita mengenali jenis-jenis pangsit itu supaya kita nggak salah ya? Jadi misalnya kita mau bikin soikao, jangan menggunakan kulit pangsit, begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mulai masak ya. Jadi kita akan rebus dulu supaya lebih matang. Oh, ini lagi ada orang yang bekerja ya, jadi berisik di lantai atas. Nah, kita rebus dulu sampai matang karena kita pakai daging ayam ya, jadi supaya matang maka kita perlu rebus dulu. Jadi udah siap untuk dihidangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, dan silakan mencoba resep ini ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.